Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Lukmanasari dari Program Studi Teknologi Informasi kelas 1D. Baiklah, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi operasi string pada pembelajaran algoritma dan pemrograman. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang belum memahami apa itu operasi string atau juga kegunaan string. Baiklah, string adalah sederetan simbol yang tidak menentu panjangnya atau tidak memiliki batas maksimum, terkecuali kita menentukan batasannya, yang dianggap sebagai panjangnya unit. String dapat berupa angka, huruf, karakter khusus, maupun karakter lainnya. Nah, dalam bahasa C++ terdapat beberapa fungsi yang digunakan untuk operasi pengolahan string tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan apa saja fungsi-fungsi tersebut. Nah, yang pertama ada fungsi strcut. Apa itu strcut? Yaitu sebuah fungsi yang digunakan untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. File header yang harus disertakan adalah string H dan type H. Fungsi ini bertipe data char. Nah, dapat dilihat di sini ada ini ya, masukkan include string H atau file headernya ini dan type H. Dan ini kedua file header ini bertipe data karakter atau char. Dan di sini saya menambahkan include iostream. Mengapa saya menggunakan ini? Karena di sini di variabel sini terdapat perintah cout, yaitu untuk menampilkan hasil atau keluaran, yang dimana cout ini termasuk dalam file headernya iostream. Jadi harus menggunakan ini. Dan jika menggunakan iostream harus juga menggunakan using namespace. Nah, di sini di baris line ke-8 ada karakter A1 dan 20 dan koma A2 20. Di sini kenapa ada 20? Itu kita masukkan adalah batas maksimum dari sebuah angka ataupun kalimat masukannya. Di sini ada perintah cout, masukkan kata pertama, dengan keluarannya masukkan ini A1. Lalu yang kata kedua juga keluarannya masuk A2. Dan di sini ada strcut. Nah, ini yang pembahasan kali ini, yaitu strcut digunakan untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir. Yang harus disertakan adalah string H dan type ini. Nah, ini coba kita running hasilnya. Benar ya. Kita masukkan ini benar ya. Lalu kita masukkan kata pertama, kita tulis Sergi A. Lalu kata kedua 3. Lalu enter. Nah, ini hasil penggabungannya segitiga, berarti benar ya. Dari segi ini. Nah. Oke. Kita lanjut ke yang kedua, ada fungsi strcmp. Baiklah, selanjutnya ada fungsi string strcmp. Nah, fungsi string ini sendiri adalah untuk menggabungkan string pertama dengan string yang kedua, dan pada fungsi ini bertipe data integer. Dan file headernya menggunakan string H, include string H. Di sini ada include iostream, file header dengan iostream, yang mana di sini berfungsi untuk tadi ya, membaca perintah cout, karena cout ini masuk ke dalam file header iostream. Lalu ada studio H. Studio H ini berfungsi untuk membaca dari get ini. Lalu ada string, yang tentunya string tadi untuk membaca perbandingannya ya. Dan di sini pada line ke-9 ada char A1 BSI. Dan di sini char 2-nya juga ada BSI dengan campuran huruf besar dan kecil. Lalu yang char B1 BSI dengan huruf kapital semua. Dan berikutnya pada line ke-13 kita masukkan cout, shift left, hasil perbandingannya. Dan di sini kita masukkan adalah A1. Mengapa kita masukkan ini? Karena di sini kita akan membandingkan kata satu atau kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Begitu juga dengan yang pada line 19 ya. Di sini diperintahkannya adalah membandingkan A2 dengan A2.
yaitu A2 dengan A1. Oh, ini sepertinya salah. Ini A1 ya. Lalu yang pada line 19 juga hasil perbandingannya antara A1 dengan B1. Nah, baik, selanjutnya kitaran apakah ada jika tidak terbaca bagian get dan sudah diteliti tidak ada yang salah bagian sebelumnya, coba tambahkan file headernya dengan Sonioha ya, dengan Sonioha include. Nah, yang ini Sonioha ya, Sonioha, kita enter lalu kita build. Kita coba apakah berhasil ya. Di sini hasil perbandingannya BSI dengan BSI atau yang A1 dengan yang A2 adalah -1. Lalu hasil perbandingan yang keduanya ada antara A2 dan A1 adalah 1 dan hasil perbandingan BSI A1 dengan B1 adalah 0. Di sini ada fungsi string copy atau strcpy, yaitu digunakan untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan, namun memiliki sebuah syarat, di mana syarat tersebut harus terpenuhi, yaitu string tujuan harus mempunyai tipe data dan ukuran yang sama dengan string asal. Nah, di string copy ini menggunakan file header string H yang bertipe data karakter. Lalu di sini ada YoStream juga, yaitu untuk membaca perintah cout ya. Lalu ada Studio H. Studio H ini untuk membaca get. Di sini get itu adalah perintah untuk memasukkan sebuah huruf. Tidak digunakan untuk campuran angka atau huruf ya. Jadi di sini huruf saja. Lalu di sini ada Sonio H yang mana seperti penjelasan pada string sebelumnya ya, yaitu untuk membaca get. Lalu di sini proses pemindahannya. Di sini pada line ke-16 kita masukkan fungsi strcpy, yaitu dengan rumusnya yaitu pindah, koma, huruf. Lalu selanjutnya ada cout pemindahannya, dan ini untuk menghasilkan hasil dari masukan kita tadi, maka hasilnya akan di sini. Dan sebelumnya tadi string copy itu bertujuan untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan. Nah, di sini adalah string asalnya ya. String asalnya di sini lalu kita pindah ke string tujuan. Tapi antara string tujuan dengan string asal harus memiliki tipe data dan ukuran yang sama. Ya. Di sini ada 25 ukurannya atau kalimat yang dimasukkan atau batas maksimum dari sebuah kalimat, maka di sini juga harus sama. Baiklah, kitaran. Di sini sudah muncul programnya, masukkan sebuah kata. Saya akan memasukkan kata buah, lalu pemindahannya buah. Selanjutnya ada fungsi string strline, yang dimana fungsi string ini adalah untuk menghitung panjang kata yang kita inputkan, dan dimana ini menggunakan file headernya juga masih sama, yaitu string H. Jadi pada fungsi string line ini kita akan disuruh menginputkan sebuah kalimat atau kata, maka dengan otomatis akan terhitung jumlah karakter yang kita inputkan tadi. Ya, sama seperti tadi. Di sini ada include YoStream, yang mana adalah untuk membaca sebuah perintah dari cout, yaitu keluaran untuk menampilkan output dari hasil tadi. Lalu di sini juga ada string H yang mana digunakan untuk operasi string. Di sini ada Studio H. Studio H di sini juga untuk membaca sebuah get ini. Dan di sini get ini adalah sebuah perintah inputan yang dimana dengan karakternya adalah huruf semua dan tidak diperbolehkan menggunakan campuran angka atau huruf. Lalu di sini ada Sonio H yang dimana untuk membaca perintah get ini, untuk membaca get. Dan di line 6 ini ada using namespace. Using namespace ini tadi juga ini masih bersangkutan dengan cout dan IOStream. Yang dimana tadi include IOStream adme atau file header IOStream adalah untuk membaca perintah cout. Maka using namespace ini juga untuk membaca ini juga ya. Contohnya ini seperti ini. Jika kita tidak memberi ini, kita langsung ke
mainnya. Lalu di sini kita tetap memasukkan iostream karena di sini ada setup. Mari kita coba jalankan apakah bisa. Nah, mana di sini pada line 11 ada yang salah atau error. Oke, kita teliti lagi, sudah tidak ada yang salah ya. Di sini juga menggunakan get huruf lalu ini, dan ini masuknya ke studio H. Jadi benar. Lalu get ini juga masuknya ke Sonio H. Banyak yang kurang tahu jika ada yang salah, namun ketika diteliti lebih lagi semuanya benar. Tapi masih ada program yang error. Dan di situ kita perhatikan lagi kembali ke atas, yaitu menggunakan file header apa. Nah, jika kita menggunakan ada iostream ini, iostream tadi fungsinya untuk membaca cout, dan kita perhatikan lagi, jika di sini ada cout, maka kita wajib menggunakan file header iostream. Nah, jika menggunakan file header iostream ini, maka kita inputkan di atas main dengan using namespace std di koma seperti ini. Mari kita coba apakah bisa. Ya, berhasil ya. Di sini kita masukkan kata, tadi jumlah maksimalnya ada 25. Di sini saya akan memasukkan nama saya Astri Lukmanasari. Nah, itu panjang kata yang kita inputkan ada 17. Ada 17 ini ya, ada 17 karakter ini, dimana di sini spasi itu terhitung. Jadi spasi ini tetap terhitung ya. Kita enter. Nah, jadi ini kita sudah mencoba dimana ini kita tidak menggunakan using namespace, lalu juga menggunakan using namespace. Jadi ini berpengaruh juga ya. Dan perhatikan juga file header yang kita gunakan. Di dalam itu kita variabelnya apa saja atau perintah apa saja. Seperti tadi. Nah, ini programnya sudah benar. Ya. Ada ya. Nah, jika sudah, berarti ini benar ya, tidak ada yang error atau salah. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada fungsi stringref atau strref, yang mana ini berfungsi untuk membalikkan kata atau kalimat. Biasanya kalimat akhir akan berubah menjadi di depan. Dan di sini juga fungsi ini juga menggunakan tipe file header dengan string dengan tipe data karakter. Di sini juga menggunakan Studio H dan Sonio. Studio H ini get. Nah, jika tadi sebelumnya kita get adalah huruf, maka di sini menggunakan get kita masukkan kata. Kenapa? Karena kita sesuaikan dengan yang sudah terdeklarasi di atas ya. Di sini juga ada batas maksimalnya 25. Lalu di sini ada pada line 11 masukkan kata, yang dimana line 11 ini ada perintah cout, yaitu dimana kita diperintahkan untuk memasukkan sebuah kalimat atau sebuah kata dengan batas maksimalnya tadi ya, maksimalnya 25. Lalu di line 14 ada fungsi stringref, yang dimana tadi adalah stringref ini berfungsi untuk membalikkan sebuah kata atau kalimat yang misalnya sebelumnya kalimat itu berada di akhir akan berubah menjadi di depan, yaitu kita menggunakan fungsi stringref. Lalu di sini pada line 16 ada hasil keluaran juga, yaitu hasil perubahan katanya tadi. Di sini kata, dan kita pastikan juga kalimat yang kita masukkan di sini harus sama dengan variabel yang tertulis di sini sebelumnya. Jika tidak sama, maka tidak terbaca. Jika ada salah huruf saja, satu, itu akan mempengaruhi. Nah, jika sudah, kita coba, kita running. Nah, di sini ada disuruh memasukkan kata, tadi jumlah karakternya ada 25, di sini saya akan mencoba. Kita enter. Nah, seperti ini. Benar ya? Plus C DNAL rob. Untuk membalikkan sebuah kata yang akhiran berada di depan. Gunakan fungsi stringref tadi. Kita enter.
Selanjutnya di sini ada konversi atau, yaitu digunakan untuk mengubah string berupa teks atau angka menjadi bilangan numerik float, dan konversi atau ini menggunakan file header, metha, dan juga stdelib. Nah, fungsi dari metha ini sendiri adalah untuk menghitung sebuah bilangan angka. Lalu di sini ada iostream, yaitu untuk membaca masukan ya, untuk membaca masukan. Lalu ada studio H, studio H ini untuk membaca get tadi. Lalu stdelib ini sendiri memiliki fungsi untuk perbandingan angka ataupun huruf juga. Lalu sonio H ini juga untuk membaca get. Lalu di sini ada pada line 10 ada karakter kata ini, karakter kata memiliki batas maksimum yaitu 25. Lalu ada float. Float ini sendiri memiliki fungsi yaitu untuk inputan berupa sebuah angka dan tidak ada campuran hurufnya. Lalu pada line 13 ini ada cout, masukkan kata berupa angka. Lalu get kata. Lalu di sini ada pada line 16 ada angka sama dengan atau kata. Dan di sini tadi atau ini sendiri memiliki fungsi untuk mengubah string berupa teks atau angka menjadi numerik float. Ini tadi ya, seperti contoh ini. Jadi mengubah teks atau angka menjadi float. Lalu di sini A, angka ditambah 6. A ini kita mengambilnya dari ini, A. Lalu 6 ini sebenarnya terserah kalian ingin mengisi berapa, tapi di sini saya mengisinya 6. Lalu di line 16 juga ada keluaran lagi ya, cout, yaitu hasil perubahan ditambah dengan 6. Nah, jadi berapapun yang kita inputkan berupa angka, lalu hasilnya ini nanti akan ditambahkan dengan angka 6, maka ketemu dengan hasilnya. Lalu di sini ada gets juga. Nah, jika sudah, kita coba runningkan. Berhasil ya. Di sini kita disuruh untuk memasukkan kata berupa angka. Tadi maksimalnya 12. Saya akan memasukkan angka 12, lalu kita enter. Nah, hasil perubahan ditambah dengan 12. Jadi ini 12 ditambah dengan 6, maka hasilnya ini 16. Benar ya? Nah, selanjutnya di sini ada konversi atau ya. Nah, konversi atau ini sendiri hampir sama dengan konversi atau, yaitu dimana mengubah sebuah teks atau angka menjadi sebuah numerik integer. Jika di sini konversi atau itu merubah teks atau angka menjadi float, maka di sini di konversi atau itu dirubah menjadi integer. Dan di sini juga menggunakan file header yang sama, tapi tidak menggunakan file header mth mati. Di sini ada iostream juga, yang mana sebelumnya sudah saya jelaskan fungsinya, yaitu untuk membaca perintah cout ini. Lalu ada studio H, yang dimana untuk membaca ini. Lalu di sini ada stdelib, yaitu untuk membandingkan kata atau kalimat yang kita inputkan tadi. Lalu ada sonio H untuk membaca perintah ini. Lalu di sini ada char kata. Char kata ini kita ganti menjadi 15 saja. Lalu di sini ada float. Float ini tadi yaitu berupa inputan berupa angka dan tidak ada campur menggunakan angka atau huruf. Lalu di sini A dan B. Lalu ada cout juga untuk masukkan kata berupa angka. Lalu get kata, lalu angka. Nah, jika tadi di sini menggunakan atau, maka di sini kita ubah menggunakan atau. Lalu di sini juga A sama dengan angka yang kita inputkan tadi, lalu ditambah dengan 6. Nah, ini jadi coutnya hasil perubahan ditambah dengan 6. Jika sudah, coba kita runningkan. Nah, di sini masukkan kata berupa angka. Tadi di sini saya masukkan 15, saya ubah. Jadi di sini saya akan masukkan angka 14. Nah, lalu ditambah dengan 6. Angka yang kita masukkan tadi akan ditambah dengan 6, maka hasilnya 20. Benar. Nah, selanjutnya di sini ada konversi atol, yang dimana konversi atol ini sendiri memiliki fungsi yang hampir sama dengan konversi atol. Namun yang membedakan ini adalah atol ini mengubah string berupa kata atau angka menjadi long integer. Jika tadi konversi atau dirubah menjadi float, yang dikonversi atau ini dirubah menjadi integer, lalu yang dikonversi atol ini diubah menjadi long integer. Ya, di sini juga file headernya sama seperti sebelumnya menggunakan iostream, studio H,
Lalu ada stdelete yang mana berfungsi untuk menghitung perbandingan ya. Ada sonioha juga. Lalu di sini ada char kata, kita ubah menjadi 15. Lalu di sini float. Karena kita di sini menggunakan inputan berupa angka, jadi kita di sini menggunakan variabel float atau tipe data float. Lalu ini ada angka A dan B. Cout-nya di sini masukkan kata berupa angka, lalu gets-nya ini kata. Nah, di angka sini akan hasilnya sama dengan atau long integer. Lalu di sini A sama dengan angka ini akan ditambah 6, yang dimana yang angka ini tadi angka yang kita inputkan di sini. Jadi angka ini yang kita inputkan di sini akan ditambah dengan 6. Dan cout lagi shift left, yaitu di sini ada hasil perubahan ditambah dengan 6. Ini kita ubah supaya tidak ambigu. Hasil inputan ditambah dengan 6. Mari kita coba running, apakah ada yang error atau berhasil. Oke, berhasil ya. Masukkan kata berupa angka, tadi maksimalnya ada 15, di sini saya akan memasukkan 10. Lalu nah, hasil inputan ditambah dengan 6, maka hasilnya 16 benar. Nah, pada konversi Starwell ini juga ubah inputan berupa huruf besar menjadi huruf kecil, yang dimana menggunakan file header string H. Jadi jika kita menginputkan sebuah kalimat atau huruf menggunakan huruf kapital semua, maka hasil perubahannya nanti akan menjadi huruf kecil semua. Di sini juga kita menggunakan file header sama yang seperti tadi. Ada include iostream, ada string H, lalu ada studio H juga yang dimana ini membaca get, lalu ada sonio H yang membaca get. Nah, di line 9 ini ada karakter, yang mana karakter ini tadi ya, string tadi ini masuk tipe data karakter. Lalu kata maksimalnya 25, tidak saya ubah sesuai dengan sebelumnya ini. Lalu ada cout. Lalu selanjutnya di sini cout shift left, masukkan kata dengan huruf besar. Lalu di bawahnya ada get kata. Ini kita ambil sesuai dengan variabel yang tertera di sini. Lalu di sini menggunakan konversi Starwell atau strlwr. Ini juga ada cout shift left hasil perubahannya, lalu get. Nah, jika sudah kita running kan, di sini ada disuruh masukkan kata dengan huruf besar semua. Saya akan masukkan, saya suka makan buah dan sayur. Lalu kita enter, apakah ya hasil perubahannya menjadi huruf kecil semua ya. Karena tadi fungsi dari konversi strlwr itu adalah masukannya berupa huruf kapital, lalu keluarannya akan menggunakan huruf kecil semua. Ke materi selanjutnya yaitu konversi startup. Sama dengan konversi strlwr, namun jika di konversi sebelumnya adalah menggunakan masukannya menggunakan huruf besar semua, maka di konversi ini adalah mengubah huruf kecil menjadi huruf besar, dimana juga file headernya menggunakan iostream, string H juga, yang dimana ini menggunakan tipe data char. Lalu ada studio H dan sonio. Di sini 15. Lalu masukkan kata dengan huruf kecil. Lalu get kata, yang dimana fungsi ini yaitu mengubah dari huruf kecil menjadi huruf besar semua atau menjadi huruf kapital. Lalu di sini ada cout juga, hasil perubahannya kata dan get. Jika sudah, kita running. Ya, kita masukkan dengan huruf kecil ya. Di sini kita menggunakan huruf kecil semua. Kita masukkan belajar C++. Kita enterkan. Nah, hasil perubahannya ini tadi ya, suka belajar C++. Karena fungsi dari startup tadi mengubah dari inputan huruf kecil menjadi keluarannya huruf besar semua. Ya sudah, saya enter. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dan juga sedikit contoh yang dapat saya berikan dan sampaikan. Apabila ada kekurangan kata dan juga penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.